Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah. Disebut juga dengan hormon karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin, hasil sekresinya dibuang keluar tubuh melalui kelenjar ludah, keringat, dan urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk dari sel sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas, yaitu hormon steroid, hormon peptida, dan hormon derivat asam amino. Klasifikasi hormon dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, derivat asam amino, dikeluarkan oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medulla renal dan neurohipofisis. Yang kedua, derivat peptide, dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan sistem pencernaan. Yang ketiga, steroid, kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium, misalnya pada hormon testis dan ovarium. Fungsi sistem endokrin antara lain, yang pertama mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketiga mengatur metabolisme oksidasi serta meningkatkan absorpsi gula, yang keempat mempengaruhi metabolisme lemak, protein, dan vitamin. Kelenjar-kelenjar yang dapat menghasilkan hormon. Yang pertama, kelenjar hipofisis, disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hipofisis anterior, hipofisis posterior, dan kelenjar intermediate. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon HCTH, organ targetnya korteks adrenal, hormon TSH, organ targetnya tiroid, hormon FSH, organ targetnya testis dan ovarium, hormon LH, organ targetnya ovarium, hormon GH, organ targetnya tulang dan otot, dan hormon PRL, yang organ targetnya merupakan kelenjar susu. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah sepasang dan terletak pada bagian leher di sebelah kiri dan kanan trakea bagian atas atau pangkal tengkorak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin yang berfungsi mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, kegiatan sistem saraf, dan lain-lain. Adapun hormon lainnya yang dihasilkan yaitu kalsitonin yang berfungsi mengatur keseimbangan kalsium di dalam darah sehingga mencegah kalsium keluar dari tulang. Kelenjar paratenoid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon atau PTH yang merupakan hormon yang bersamaan dengan kalsitonin mengatur kadar kalsium tubuh. Kelebihan hormon ini menyebabkan kalsium dalam tulang terambil sehingga terjadi pengendapan kalsium yang menyebabkan batu ginjal. Kelenjar adrenal atau glandula adrenal pada manusia berbentuk sepasang struktur kecil yang terletak di ujung anterior ginjal dan kaya akan darah. Kelenjar adrenal memiliki 2 bagian yaitu korteks dan medula. Pada bagian medula menghasilkan hormon adrenalin yang berpengaruh dalam penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Pada bagian korteks menghasilkan hormon kortin yang dapat memudahkan perubahan protein menjadi karbohidrat, kemudian juga mengatur metabolisme garam dan air. Kelenjar pankreas sering disebut juga dengan kelenjar Langerhans yang merupakan sekelompok kecil yang tersebar di pankreas. Kelenjar ini mempunyai sel-sel yang dibagi menjadi 4, yaitu sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, sel delta menghasilkan hormon somatostatin, dan sel F. Kelenjar ini terdapat di bagian belakang lambung. Kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin yang diproduksi oleh dinding lambung serta dihasilkan oleh sel-sel di dalam selaput lendir lambung. Gastrin disekresi dan
antrum lambung sebagai respon terhadap lambung yang disintesis setelah makan dan adanya protein di dalam makanan. Gastrin berfungsi untuk menstimulasikan sekresi histamidan cairan lambung dari pembatas usus dan asam hidroklorida dari sel parietal lambung. Kelenjar usus halus menghasilkan sekretin yang merangsang pengeluaran getah pankreas, menghasilkan hormon kolesitokinin yang merangsang pengeluaran empedu. Kelenjar timus menghasilkan timosin yang terletak di dada bagian atas dan di bawah tulang dada. Hormon ini aktif pada masa anak-anak dan pada masa dewasa kelenjar timus akan mati. Kelenjar timus berfungsi mengaktifkan pertumbuhan badan untuk merangsang limfosit. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen yang membantu perkembangan pemeliharaan organ reproduksi wanita serta memperbesar keinginan dan pengendalian seksual. Menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertebal dan memperbesar vaskularisasi endometrium uterus serta mengembangkan alveoli payudara dan dibutuhkan untuk ovulasi. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menghasilkan perkembangan dan pemeliharaan organ seks pria, sifat-sifat seksual sekunder, serta mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme protein, libido, dan distribusi rambut. Kelainan pada sistem hormon. Defisiensi adrenal disebabkan oleh berkurangnya fungsi korteks adrenal yang menyebabkan berkurangnya produksi hormon adrenal kortikosteroid. Yang kedua, sindrom Cushing disebabkan oleh jumlah hormon glukokortikoid yang berlebihan pada tubuh. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh pankreas gagal memproduksi cukup insulin. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang normal. Yang terakhir, pubertas dini disebabkan oleh hormon pituitari yang menstimulasi gonad meningkat secara dini.